panas sekali. Kok bisa dingin begini ya? Wah, ajaib. Andai aku tahu cara kerjanya. Kamu mau tahu cara kerjanya? Dilihat. Kulkas merupakan benda yang tidak asing di telinga kita. Dibandingkan dengan AC, kulkas lebih mudah ditemukan di kalangan masyarakat. Kulkas memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kegunaan kulkas seperti menyimpan dan mengawetkan makanan sangat diperlukan saat ini. Namun, apakah kalian tahu bahwa di balik kegunaan kulkas yang luar biasa, terdapat cara kerja dan hukum fisika yang berlaku di dalamnya loh? Nah, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu nih bagian-bagian dari kulkas yang berperan penting dalam proses pendinginan. Adapun bagian-bagian utama dari kulkas yaitu kompresor, evaporator, kondensor, dan pipa kapiler. Kulkas bekerja melalui hukum fisika yang bernama hukum termodinamika. Hukum ini merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara panas, energi, dan kerja. Terdapat 3 hukum dalam termodinamika, di mana cara kerja kulkas dapat dikaitkan pada hukum kedua. Hukum kedua dari termodinamika berbunyi, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Nah, berikut ini merupakan cara kerja kulkas, di mana terdapat komponen seperti kondensor dan evaporator yang terhubung pada bagian belakang kulkas. Pada kondensor dan evaporator, terdapat suatu cairan pendingin yang biasa kita sebut sebagai freon. Proses ini dimulai dari evaporator, di mana freon menguap dari cair menjadi gas karena adanya perbedaan tekanan yang akan menyerap kalor atau panas dari isi kulkas. Hal ini menyebabkan bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor tersebut, freon yang berubah menjadi gas akan menjadi panas. Kemudian, freon akan menuju ke kompresor. Pada kompresor, freon akan dimanfaatkan menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Hal ini menyebabkan freon berubah wujud dari gas menjadi cair. Freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini akan berjalan melalui kondensor, yang kemudian akan terjadi proses pelepasan kalor. Freon dalam wujud cair kembali ke evaporator dengan melewati pipa kapiler. Pada pipa kapiler, tekanan freon akan turun drastis. Kemudian, saat freon ini memasuki evaporator, freon akan berubah wujud dari cair menjadi gas. Kemudian, gas ini akan menyerap kalor dari dalam kulkas, dan prosesnya akan berjalan kembali seperti di awal. Dalam hubungan dengan hukum 2 termodinamika, kulkas membuat penggunaan energi listrik untuk memindahkan kalor dari ruangan yang dingin ke ruangan yang panas. Hal ini merupakan proses yang tidak spontan. Ini dilakukan melalui penggunaan freon dan komponen kulkas seperti kompresor, kondensor, evaporator, dan pipa kapiler. Nah, jadi begitulah cara kerja kulkas yang dimana berhubungan dengan hukum 2 termodinamika. Oh, begitu cara kerjanya. Aku baru tahu. Makasih ya. Sama.